Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di salah satu baitun min buyutillah, dan insyaAllah dalam rangka untuk bertafaqquh fid din. Nabi SAW menghabarkan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, yufaqihu fid din, Allah akan jadikan dia faham terhadap agamanya. Ikhwan fid din, azakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf, seharusnya yang menyampaikan kajian adalah Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin, tapi karena ada satu dan lain hal beliau belum bisa, dan insyaAllah kita akan memanfaatkan waktu untuk mengambil fawaid dari hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Di antaranya adalah apa yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Fadlul Islam. Beliau menukilkan perkataan Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Qala Abul Aliyah, Ta'allamul Islam, belajarlah Islam. فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. Jika kalian mempelajarinya, maka janganlah kalian berpaling darinya. Wa alaikum bis-siratil mustaqim. Dan hendaknya kalian berpegang dengan siratal mustaqim. Fa innahul Islam, sungguh siratal mustaqim itu adalah Islam. Wa la tataharrafu 'anis sirati, dan jangan engkau menyimpang dari jalan yang lurus ini. Yaminan wala shimalan, baik ke kanan ataupun ke kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyyikum, dan wajib atas kalian berpegang dengan sunnah Nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan berhati-hatilah kalian dengan hawa nafsu. Abul Aliyah, beliau adalah
Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi. Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi, beliau lahir setelah atau beberapa saat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk imam dari kalangan para tabi'in rahimahumullah, dan beliau wafat pada tahun 90 Hijriyah. Di antara guru beliau adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan yang lainnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau termasuk imam dari kalangan tabi'in yang faham terhadap tafsirul Quran. Abul Aliyah, beliau menyampaikan beberapa nasihat. Yang ini beliau sampaikan di zamannya. Yang pertama, beliau mengatakan ta'allamul Islam. Belajarlah Islam. Artinya, kenali oleh kalian apa itu Islam. Tidak cukup seseorang hanya mengucapkan ana muslim. Tidak cukup seseorang mengatakan ana muslim kemudian selesai, dia tidak mau belajar. Tetapi hendaknya buktikan pernyataan dia sebagai ana muslim dengan mempelajari Islam, dengan memperdalam Islam, memahami apa itu Islam, apa hakikat Islam, apa ajaran-ajarannya. Harus seseorang mempelajari dinul Islam, ya, secara keseluruhan. Dimulai dari perkara-perkara yang sangat penting baginya. Apa perkara-perkara yang penting dalam Islam? Arkanul iman, rukun-rukun iman. Hendaknya dia mempelajari arkanul iman. Apa itu al-imanu billah? Beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah? Apa itu tauhid? Apa saja macamnya? Apa saja yang menjadi pembatalnya? Apa itu syirik? Macam-macamnya. Perbuatan-perbuatan yang tersebar di masyarakat, dan itu termasuk perbuatan syirik, dan seterusnya. Ya, tidak cukup dia mengaku bahwa dirinya Muslim, walaupun itu adalah satu kebanggaan. Allah berfirman, "Fashhad bi anna muslimun." Saksikan bahwa kami adalah Muslim, yaitu orang-orang yang pasrah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah kebaikan. Tetapi tidak cukup sampai di situ pernyataan seseorang hanya sebatas saya Muslim, tapi dia harus buktikan bagaimana pengetahuannya tentang Islam.
Karena banyak orang-orang yang iddia, mengaku dia Muslim atau dia menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi dia tidak faham apa itu Islam. Tidak faham bagaimana dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak faham bagaimana dia mentauhidkan Allah. Tidak kenal siapa Rabbnya, apa yang menjadi hak-hak Allah. Maka beliau sampaikan, ta'allamul Islam, pelajari Islam. Kerana Islam nikmat yang sangat agung yang Allah berikan, dan kita harus menjaga nikmat ini. Ya, ketika Allah memilih kita untuk menjadi Muslim, maka itu nikmat yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Maka harus kita jaga nikmat ini. Kita jaga Islam ini. Kita jaga dan kita pupuk Islam di dalam hati kita. Lihat bagaimana ketika orang tidak bersyukur atas nikmat Islam, atas nikmat iman, bisa saja dia melesat dari dinul Islam tanpa dia fahami atau tanpa dia sadari. Dia terjerumus ke dalam nawaqidul Islam dan dia tidak sadar kalau dia telah terjerumus ke dalamnya. Maka menjaga Islam di antaranya dengan mempelajarinya. Di antaranya dengan mempelajarinya. Mempelajari apa yang menjadi nawaqid, menjadi pembatal-pembatal keislaman. Mempelajari apa yang menjadi nawaqis, yang mengurangi kesempurnaan Islam. Karena Islam itu ada nawaqid yang membatalkan, artinya ketika seseorang terjerumus ke dalamnya, dia kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ada nawaqis yang mengurangi kesempurnaan Islam. Ya. Dan ini nawaqid dan nawaqis itu akan diketahui jika seseorang mempelajari Islam. Jika dia tidak berusaha mempelajari Islam, dia enggak tahu Islam. Ya. Dia tidak tahu pintu-pintu kebaikan. Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan dalam Islam itu sangat banyak. Makanya kenapa Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, Allah akan jadikan dia faqih dalam agamanya, karena kebaikan-kebaikan itu akan diketahui ketika seseorang mempelajarinya. Kalau dia enggak belajar, enggak tahu. Maka orang yang alim, ya, tindak tanduknya bisa menjadi ibadah. Bahkan para ulama menjelaskan, naumul akyasi khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang-orang yang alim, ya, itu khairun, lebih baik, min ibadatil jahil, dibanding dengan ibadahnya orang-orang yang bodoh. Apa maksudnya? Apa maksudnya orang yang tidur lebih baik daripada yang melek? Enggak. Karena orang yang alim tahu dia bagaimana tata cara tidur, bagaimana adab-adab tidur, sehingga tidurnya itu
dicatat sebagai ibadah. Apa yang dia baca sebelum tidur? Apa saja yang dia lakukan yang disunahkan oleh Nabi SAW sebelum seseorang tidur. Ya. Dan kebaikan-kebaikan abwabul khair itu akan terbuka bagi seseorang tatkala seseorang mau menuntut ilmu. Oleh kerana itu beliau mengatakan ta'allamul Islam. Itu wasiat yang pertama, ta'allamul Islam. Pelajarilah Islam. Jangan kita berhenti untuk mempelajari dinul Islam. Ya, mempelajari agama ini sepanjang hayat kita. Ya, selama Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, pada saat itu juga kita wajib untuk terus menuntut ilmu. Wajib untuk terus memahami agama ini. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, beliau menyampaikan wasiat ini dan beliau mengatakan wa hadha fihi al-hathu ala ta'allumi al-ilmi an-nafi'. Dan di dalam nasihat ini, kata beliau, terdapat anjuran untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu, tapi yang dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat huwal hayatu wa huwan najat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah modal bagi kehidupan seseorang dan keselamatan dan kesuksesan orang atau seseorang fid dunya wal akhirah. Dengan ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu an-nafi'. Taib. Itu wasiat yang pertama. Ta'allamul Islam. Belajarlah Islam. Yang kedua, فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ. Jika kalian telah mempelajarinya, فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ. Jangan kalian berpaling darinya. Jika kalian telah mempelajari Islam, mempelajari arkanul Islam, mempelajari arkanul iman, mempelajari tentang ajaran-ajarannya, fala targhabu anhu. Jangan kalian berpaling darinya. Artinya apa? Berpegang teguhlah dengannya. Berpegang teguhlah dengan Islam. Tidak cukup dia sebatas menjadi alim, tapi dia harus berusaha untuk mengamalkan ilmunya dan berpegang teguh dengannya. Setelah dia menjadi alim, setelah dia berilmu. Dan ilmu serta amal itu dua tuntutan bagi seorang Muslim. Ilmu dan amal itu adalah tuntutan bagi seorang Muslim. Dia dituntut berilmu. Ta'allamul Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Dan dia diberi pahala ketika dia menuntut ilmu. Dia akan diberi ganjaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia menuntut ilmu. Ketika dia mengamalkan ilmunya, maka itu tuntutan lain bagi seorang Muslim. Dan dia akan diberi pahala dengan amalannya. Mencari ilmunya dia mendapatkan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengamalkan ilmu
dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Ini adalah dua tuntutan, al-ilmu wal amal. Ilmu dan beramal. Jangan kita berpaling dengan tidak mengamalkan. Berilmu tanpa beramal itu tercela. Ya. Beramal tanpa ilmu juga kesesatan. Seorang mukmin dituntut untuk menjadi alim dan amil. Berilmu dan beramal. Ketika dia menuntut ilmu, berusaha sekuat tenaga, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Walaupun akan ada godaan-godaan syaitan, talbis dari iblis, ya, yang ingin memalingkan manusia dari menuntut ilmu. Dia datang kepada orang yang menuntut ilmu, ngapain ente menuntut ilmu? Jangan-jangan ente menuntut ilmu, ente enggak bisa mengamalkan. Mending enggak usah nyari ilmu, enggak ada beban. Itu termasuk talbis iblis. Termasuk talbis iblis. Ya, menuntut ilmu ibadah, diberi pahala. Mengamalkan juga demikian. Maka menuntut ilmu terus dilakukan, beramal dengan ilmu terus diusahakan. Terus diusahakan. Enggak boleh berhenti menuntut ilmu dengan alasan saya belum bisa mengamalkan. Antum menuntut ilmu ma'jur, diberi pahala oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika antum berusaha mempelajari, mengamalkan ilmu, antum dapat pahala yang lain. Jadi harus dilakukan dua ini. Menuntut ilmu, berusaha mengamalkannya sekuat tenaga. Ya, Allah akan memberikan taufik kepada seseorang. Fala targhabu anhu, jangan berpaling. Ya. Jangan berpaling kalian, wahai kaum muslimin, dari menuntut ilmu dan dari mengamalkan ilmu. Jangan berpaling dari menuntut ilmu. Karena banyak sebab-sebab atau godaan-godaan yang memalingkan seseorang dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu, jamaah sekalian, itu berat. Ya. Karena memang pahala-pahala yang Allah janjikan itu adalah pahala-pahala yang gaib. Hanya perlu untuk memperjuangkan diri. Berbeda jika pahala itu yang terlihat. Seandainya pahala terlihat, orang enggak ada yang malas. Ditulis di pamflet umpamanya, yang hadir nomor 1 sampai 100 ribu umpamanya. Ya, absen nomor 1 sampai 100 ribu. Yang nomor 101 sampai 150 50 ribu. Ketika itu terlihat, orang akan berbondong-bondong. Maka wallahu a'lam, itu hanya pendapat pribadi saya. Ngaji dengan door prize itu lebih baik dijauhi. Ngaji door prize, ngaji ada kambingnya, ada sayurnya, ada. Karena kemarin bilang sama Mas Bayu, kalau buat kajian jangan pakai door prize. Kalau antum mau ngasih, tafadhol. Ya, enggak usah diumumkan untuk menarik orang. Ya, orang yang digerakkan hatinya akan datang insyaallah. Ya. Khawatir juga kalau door prize-nya ada di hadapan, umpamanya Ustaz ini untuk door prize, nanti kasihkan, enggak masalah.
Tapi sudah diumumkan jauh hari. Yang ngaji ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kita tidak dituntut oleh Allah untuk menyampaikan ilmu kepada banyak orang. Ya, kita hanya dituntut oleh Allah untuk menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari. Yang telah kita pelajari. Yang datang banyak, alhamdulillah. Yang datang sedikit, alhamdulillah. Bukan menjadi satu masalah. Ya. Taib. Karena menuntut ilmu itu berat, fala targhabu anhu. Jangan kalian berpaling darinya. Demikian pula fala targhabu anhu, dengan tidak mengamalkannya. Dengan tidak mengamalkannya. Maka tidak cukup seseorang mempelajari ilmu. Dia harus berusaha mengamalkannya. Orang yang hanya sekedar berilmu saja, tidak mengamalkan, menyerupai kaum Yahud. Makanya kata Sufyan, beliau berkata, "Ma fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil Yahud. Wa ma fasada min ubbadina fa fihi syabahun bin Nasara." Tidaklah kerusakan yang terjadi pada seorang alim kecuali karena dia menyerupai Yahudi ketika dia berilmu tanpa beramal. Ya. Wa ma fasada min ubbadina, dan tidaklah kerusakan menimpa para ahli ibadah. Dia ahli ibadah. Dalam tanda kutip dia ahli ibadah. Dan tidaklah kerusakan menimpa ahli ibadah illa wa fihi syabahun bin Nasara, kecuali dia menyerupai kaum Nasrani. Kaum Yahudi al-maghdub, mereka dimurkai oleh Allah karena tidak beramal dengan ilmunya. An-Nasara dhalin, tersesat karena mereka berilmu, beramal tanpa ilmu. Seorang muslim dituntut untuk berilmu dan beramal. Maka tidak cukup seseorang berilmu, tapi dia juga harus berusaha beramal. Dan istiqamah di atas ilmu dan amal. Istiqamah di atas ilmu dan amal. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, wa alaikum bis-siratil mustaqim fa innahu Islam. Fa innahu Islam. Wa la tataharrafu 'anis sirati yaminan wala shimalan. Dan wajib atas kalian berpegang teguh dengan siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Jangan kalian menyimpang dari jalan yang lurus itu, yaminan wala shimalan, baik ke kanan ataupun ke kiri. Artinya, ikutilah siratal mustaqim. Ikutilah, berpegang teguhlah dengan siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang paling tidak 17 kali kita diperintahkan oleh Allah untuk memintanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan siratal mustaqim dan istiqamah di atasnya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah
Beliau mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, ay ihdina ila sirat wahdina fis sirat. Ya Allah, tunjukilah kami untuk menuju jalan yang lurus, dan tunjukilah kami ketika kami berada di atas jalan yang lurus. Untuk menuju siratal mustaqim, kita membutuhkan petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, setelah kita berada di atasnya, kita juga membutuhkan petunjuk dari Allah supaya kita istiqamah di atasnya, supaya kita berpegang teguh dengannya, supaya tidak menyimpang dari jalan yang lurus ini. Ya, supaya kita tidak menyimpang. Wala tataharrafu 'anis sirat yaminan wala shimalan, jangan kalian menyimpang dari jalan yang lurus ini, menyimpang dari siratal mustaqim. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, kana min aktsari du'aihi, di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya, teguhkan hati kami di atas agamamu. Ummu Salamah bertanya, awa innal quluba tataqallab, apakah hati itu berbolak-balik wahai Rasulullah? Kata beliau benar. Ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa wa qulubuhum baina isba'aihi min asabi'ir rahman, baina isba'aini min asabi'illah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada makhluk pun dari Bani Adam ini, dari manusia, kecuali hati mereka itu di antara jari jemari Allah. Allah akan membolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Maka kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, supaya kita tetap di atas din, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu siratal mustaqim? Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Allah berfirman dalam surat An-Nisa, minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, mereka adalah para anbiya, was-siddiqin, para siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Artinya apa? Para ulama menjelaskan bahawa siratal mustaqim adalah jalan para anbiya, dan yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siratal mustaqim
adalah jalan para siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya. Dan afdalus siddiq Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wasyuhada, jalannya para syuhada. Yang paling utama adalah Umar dan Uthman, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh yang paling utama? Para sahabat. Maka siratal mustaqim adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Berarti siratal mustaqim apa? Siratal mustaqim adalah manhajus salaf. Itu adalah siratal mustaqim. Beragama sesuai dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu adalah siratal mustaqim. Nah, kata beliau, ya, alaikum bisiratal mustaqim. Berpegang teguhlah kalian dengan siratal mustaqim. Wala tataharrafu 'anis sirat. Jangan kalian menyimpang dari siratal mustaqim. Dan ini membutuhkan keistiqamahan supaya kita tidak menyimpang. Wa alaikum bisunnati nabiyikum. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wa alaikum bisunnati nabiyikum wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi kalian. Ya, sesuai dengan sabda Nabi, alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengannya. Kitab Allah wa sunnati. Alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Jalanku. Jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mereka mendapatkan hidayah. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Para ulama mengatakan, perhatikan sabda Nabi, addu 'alaiha. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan dua sunnah, sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dua sunnah. Tetapi ketika beliau memerintahkan untuk berpegang teguh, beliau mengatakan addu 'alaiha. Berpegang teguhlah dengannya, dengan dhamir satu. 'Alaiha, bukan 'alaihima. Beliau tidak mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan kedua sunnah tersebut, tidak. Tapi beliau mengatakan addu 'alaiha, gigit sunnah itu dengan gigi gerahamu, dengan dhamir ha, dhamir mufrad. Kenapa? Litalazumihima. Karena keterikatan antara sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Litalazumihima walirtibatihima. Dan karena kuatnya hubungan antara sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, dan tidak mungkin berpisah antara sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Tidak mungkin untuk dipisahkan. Jika dipisahkan, maka seorang akan tersesat. Man fahima al-Quran wa sunnah bi ghairi fahmi sahabah zalla. Siapa yang memahami Al-Quran dan sunnah
selain dengan pemahaman para sahabat, zalla, dia akan keliru dalam memahaminya. Dua sunnah yang tidak bisa dipisahkan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Ya. Makanya para ulama juga menjelaskan bahawa siratal mustaqim itu Islam. Siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Siratal mustaqim adalah sunnah Nabi SAW. Ya, sunnah Nabi SAW. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hati kalian dengan hawa nafsu. Hati-hati kalian dengan penyimpangan. Hati-hati kalian dengan kesesatan yang menyimpangkan seseorang dari siratal mustaqim. Ya, Nabi Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa an hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Ya, wa an hadha sirati mustaqiman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan ini. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti subul, jalan-jalan yang menyimpang, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Nabi SAW suatu saat beliau membuat garis lurus. Kemudian beliau mengatakan, hadza siratullah, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di kanan dan kirinya, dan beliau mengatakan, wa hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Tidak ada satu jalan pun kecuali di situ ada syaitan yang memanggil kepadanya. Apa subul? Ahwa, hawa nafsu, bid'ah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka beliau mengatakan, wa iyyakum hadhil ahwa, berhati-hatilah dengan hawa nafsu, penyimpangan, kesesatan. Dan berhati-hatilah dengan para da'i yang mengajak kepadanya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam hadis Hudzaifah, du'at ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang berdiri di pintu jahannam mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya. Du'at, ada du'at ilal Islam, ada du'at ilal dalal. Da'i yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada perbuatan syirik, mengajak kepada perbuatan bid'ah, mengajak kepada penyimpangan. Iyyakum, kata beliau, hati-hati terhadap mereka. Ini adalah wasiat yang singkat yang disampaikan oleh Abul Aliyah dan sangat bermanfaat bagi kita. Maka kita renungi wasiat dari beliau ini, ya, dan betapa butuhnya kita kepada wasiat-wasiat yang berharga dari para ulama rahimahumullahu jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagai muqaddimah, ya. Mudah-mudahan bulan yang akan datang itu bisa kembali terlaksana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.